Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah sempurna wudunya, insya Allah sholatnya pun menjadi khusyuk ya. Dan sekarang kita masuk ke bab sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Secara bahasa sholat ini adalah doa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dalam surat Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan sholatlah atau mendoalah untuk mereka. Nah, jadi makna sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Kalau secara istilah yaitu adalah rangkaian ucapan dan perbuatan khusus. Ucapan khusus dan perbuatannya pun juga khusus ya, atau perbuatan dan ucapannya sudah ditentukan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, dan itu merupakan suatu ibadah. Yang disebut dengan ucapan khusus itu apa Bunda? Yaitu surah Al-Fatihah ya. Makanya sebelum kita sholat ya, atau sambil-sambil waktu kita luang, usahakan kita untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah, karena bagian daripada rukun sholat ya. Jangan sampai kita membaca Al-Fatihah salah panjang pendeknya ya, salah makhrajnya, salah hurufnya. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita kurang membaca atau kurang mendengar atau tidak tahu panjang pendeknya, maka langsung dibaca terobos saja alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya ainnya panjang ya. Dan jangan ngambang ketika di akhir ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Itmamul harokah atau kesempurnaan harokahnya itu harus dilafalkan, jangan ngambang ya. Ujungnya nun ya Bunda ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Itu ngambang ujungnya. Arrahmanirrahim. Mimnya mati, sempurnakan huruf mim. Jangan sampai ngambang gara-gara terburu-buru karena ada urusan. Nah, ucapan yang khusus dalam sholat itu adalah yang termasuk dalam rukun sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Dan perbuatan atau gerakan yang khusus yang sudah tertentu dalam sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Nah, kapan kita mulai atau kapan kita melafazkan niat? Kira-kira Bunda ketika sholat melafazkan niat berbarengan takbiratul ihram atau sebelumnya? Ya, berbeda mazhab ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya, jadi yang kita pahami yang di sini adalah makna sholat itu yang pertama secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh ucapan yang khusus, gerakan yang khusus, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan
salam, dan ini semua adalah rangkaian daripada ibadah. Nah, kenapa sholat itu penting? Apa sih urgensinya sholat dalam Islam? Yang pertama adalah sholat merupakan rukun Islam. Ya. Yang kedua, Allah mewajibkan sholat kepada Rasulullah, yaitu dimulai pada malam Isra Mi'raj, ya, tanpa perantara. Ya, kalau wahyu Allah biasanya Allah turunkan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril kepada Rasulullah. Allah mewahyukan wahyunya kepada malaikat Jibril lalu kepada Rasulullah. Tapi kalau sholat tanpa perantara, langsung Rasulullah menghadap kepada Allah pada malam Mi'raj. Terus apalagi urgensi daripada sholat? Siapa yang menjaga sholat, maka terhadap yang lain dia juga bisa lebih menjaga. Ya, artinya adabnya bagus. Kenapa? Karena sholatnya juga bagus. Iya dong. Ketika ada minuman haram di depan kita, Allah jaga kita untuk menjauhi minuman itu. Kenapa? Karena sholat itu tadi yang menjaga kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu menjaga seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, jangan sampai ada minuman haram kita baca bismillah. Coba dulu, nggak boleh. Ya, dan karena sholat inilah akhirnya Allah jaga kita dari perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Lalu apalagi urgensinya daripada sholat? Nah, dosa dan kesalahan akan terhapus oleh sholat, sebagaimana hilangnya kotoran dengan air, ya. Kalau sholat kita khusyuk. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengkhusyukkan sholat kita karena niat tadi. Kalau ada niatnya, insya Allah ya Bunda ya, bisa khusyuk sholat. Paling tidak ketika takbir itu, siapa yang kita bayangkan? Kita menghadap siapa sholat kita? Yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa sholat itu wajib, yaitu yang sering kita dengar. Apa Bun? Yang sering kita dengar? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat beserta, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Ada dalam surah Al-Baqarah. Lalu di juz 30 ada dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah apa Bun? Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah dalam agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dan beberapa lagi ayat-ayat Al-Quran masih banyak yang menyebutkan tentang sholat, ya, wajib mendirikan sholat. Begitupun juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah yaqulu buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Yang artinya Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Ya, syahadat itu ada 2, syahadatul lillah dan syahadatul rasul. Syahadatul lillah ini artinya apa? Syahadat kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan syahadatul rasul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, 5, yang pertama syahadat, yang kedua yaitu iqamatis shalah, salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa hajjil bait, ya kalau sesuai dengan hadis ini yaitu haji. Yang kelima adalah puasa. Jadi perintah salat itu sudah tertuang dalilnya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, sama-sama kita memahami waktu-waktu sholat fardu. Waktu-waktu sholat fardu kita mulai dari sholat fajar, ya, atau sholat subuh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Abi Musa faqamal fajr hina insyaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan. Fajar itu ada 2 macam, yaitu fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan sholat. Yang kedua fajar yang mengharamkan sholat dan menghalalkan makan. Nah, fajar itu ada 2, Bunda ya, fajar kazib dan fajar sodik. Nah, fajar sodik itu kita kenal ya. Fajar kazib dulu. Fajar kazib adalah kazib itu artinya bohong, ya. Sesuai dengan namanya, maksudnya adalah pada saat dini hari menjelang pagi ada cahaya yang agak terang yang memanjang dan mengarah ke arah di tengah langit. Bentuknya seperti ekor sirban atau serigala. Nah, kemudian langit menjadi gelap kembali. Itu disebut dengan fajar kazib. Sedangkan fajar yang kedua yaitu fajar sodik, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur, yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Nah, fajar inilah menandakan waktu masuknya sholat subuh. Batas akhir sholat subuh yaitu batas akhirnya adalah sampai pada terbitnya matahari. Dalam hadis Nabi yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan waktu sholat subuh dari terbitnya fajar sodik tadi sampai sebelum terbitnya matahari. Kalau kita bangun jam 7 artinya sudah melewatkan waktu sholat subuh. Sholat nggak Bun? Habis itu sholat nggak? Kita kesiangan nih bangun jam 7 baru kebangun ya. Lalu lihat, jangankan jam 7, sekarang jam 5:30 aja udah mulai terang ya Bunda ya. Sudah mulai bakal terbit matahari. Apakah kita sholat subuh? Tetap sholat, tapi niatnya adalah qodoan ya. Kalau sholat di waktunya itu disebut dengan sholat adaan. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Ya, adaan itu berarti kita melaksanakannya sesuai pada batas waktu sholat. Ya.
Itu adalah sholat fajar. Yang kedua yaitu waktu sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur dimulai? Yaitu dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Ya, istilah yang sering disebutkan adalah tergelincirnya matahari. Nah, jadi waktu sholat zuhur, kapan Bunda waktu sholat zuhur tadi? Nah, iya, yaitu seketika matahari tepat berada di atas kepala kita, namun sudah mulai agak condong ke arah barat, dan berakhirnya itu sampai sebelum masuk waktu sholat asar. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-shalah wa idza ishtadda al-harru abrada bis-shalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat menyegerakan sholat, tapi bila panas sedang menyengat beliau mengundurkan sholat. Artinya ketika sholat zuhur, ya, ketika sholat zuhur tidak terlalu terik, ya Rasulullah menyegerakan sholat. Ya, kalau terik atau panasnya menyengat, maka beliau sedikit mengundurkan sholat, gitu ya. Lalu berikutnya adalah waktu sholat asar. Waktu sholat asar yaitu dimulai tepat ketika waktu sholat zuhur habis. Kapan itu? Semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjang dengan benda itu sendiri. Ini kalau kita berada di kota ataupun berada di kampung, kita dimudahkan dengan suara azan, gitu ya Bunda ya. Namun ketika kita berada di suatu tempat yang kita tidak bisa mendengar azan, ataupun berada mungkin Bunda yang hobi naik naik gunung, nah kita tidak mendengarkan suara azan, maka inilah cara kita untuk menentukan waktu sholat asar. Kapan itu? Setelah waktu sholat zuhur habis atau bayangan benda itu sama dengan benda itu sendiri. Kalau kita tegakkan tongkatnya segini berarti bayangannya sama. Kalau bayangannya belum sama berarti belum masuk waktu asar. Dan selesainya sholat waktu asar yaitu ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari, maka dia termasuk orang yang mendapatkan sholat subuh. Dan orang yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia termasuk mendapatkan sholat asar. Gitu ya Bunda ya. Ibaratnya begini, kita kalau di Jambi nggak pernah macet ya Bunda ya. Mungkin ketika Bunda di kota-kota besar ketemu dengan macet, pulang sebelum asar, lalu ketemu waktu asar, nyampe ke rumah karena macet tadi, sebentar lagi mau terbit matahari, lalu kita melaksanakan sholat asar. Dapatlah 1 rakaat sholat asar tersebut, lalu azan sholat maghrib. Ini dikatakan sholat asar atau tidak? Tetap ya, sesuai dengan hadis ini. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia termasuk mendapatkan sholat asar. Lanjutin berarti ya, sudah ruku sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, baru pas berdiri rakaat kedua Allahu Akbar, sholat asar berkumandang.
Stop atau lanjut Bu? Sholat maghrib berkumandang. Stop atau lanjut Bunda? Lanjutkan sholat asarnya, gitu ya. Setelah itu lalu karena maghrib sudah masuk, maka kita melaksanakan sholat maghrib. Nah, namun jumhur ulama mengatakan, jumhur itu berarti mayoritas ulama, ya, mengatakan bahwa dimakruhkan melakukan sholat asar tatkala sinar matahari sudah mulai menguning, menandakan sebentar lagi akan terbenam. Kalaulah kita bisa menunda untuk pulang, ya, dan itu waktu asar sebentar lagi masuk, lebih baik kita tunda pulangnya atau kita tunda perginya, kita sholat asar terlebih dahulu. Karena ketika sudah menguning mataharinya, itu tandanya sebentar lagi akan terbenam. Itu jumhur ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat bahwa waktu tersebut adalah makruh, ya, tapi bukan haram, udah ya, tapi adalah makruh. Berikut adalah waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib yaitu dimulai sejak terbenamnya matahari, dan ini sudah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama, yaitu sejak hilangnya semua bulatan matahari, sudah tak nampak lagi, sudah ditelan bumi, itulah sudah masuk waktu maghrib. Dan kapan berakhirnya? Berakhirnya yaitu hilangnya syafaqul ahmar atau mega-mega merah. Ya, kalau kita lihat di langit biasanya di waktu menjelang maghrib mulai ada mega-mega merahnya. Kalau sudah hilang mega-mega merahnya, maka sudah berakhirlah waktu sholat maghrib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abanillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi Allah qala wa waqtu sholatil maghrib lam yaghib ma lam yaghib syafaq. Artinya waktu maghrib itu sampai hilangnya syafaq atau mega-mega tadi. Berikutnya adalah waktu sholat isya. Waktu sholat isya yaitu dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar shodiq terbit. Jadi waktu sholat yang paling panjang yaitu adalah waktu sholat isya. Nah, tapi jangan pula waktu sholat isya itu panjang, jadi kita mengundur-undur dulu ya. Apalagi biasanya ibu-ibu yang punya baby sambil menyusui anak yang nggak tidur, ibunya yang tidur. Ya, diusahakan kita sholat sebelum tidur ya Bunda ya. Nah, kita baca di sini, saya sampaikan hadis-hadisnya yang artinya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur itu menjadi tatrib, namun tatrib itu adalah orang yang belum sholat hingga datang waktu sholat berikutnya. Jadi jangan sampai kita tidur sebelum melaksanakan sholat. Ya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Bazrah al-Islami berkata, Rasulullah suka menunda sholat isya, tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. Nah, Rasulullah tidak suka tidur sebelum sholat isya dan tidak suka mengobrol sesudah sholat isya. Dan waktu isya kadang-kadang bila beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat telah berkumpul,
maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. Artinya Rasulullah menunggu para sahabatnya datang untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Intinya bisa kita mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah bahwa Rasulullah tidak suka tidur sebelum sholat isya dan tidak suka mengobrol setelah sholat isya. Sekarang kita memahami waktu sholat yang diharamkan. Kalau tadi sudah sama-sama kita pahami waktu-waktu sholat wajib yang 5 itu, sekarang dilarangnya sholat pada waktu-waktu berikut ini. Nah, ada 5 waktu dalam sehari semalam yang diharamkan dilakukan sholat di dalamnya. 3 diantaranya terdapat dalam hadis berikut. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ya, Rasulullah bersabda, An Uqbata bani Amirin salasu sa'atin kana Rasulullah yanhana an nusalli fihinna wa an nakbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi. Dari Uqbah bin Amir Al-Jauhari radhiyallahu anhu berkata, ada 3 waktu salat Rasulullah SAW melarang untuk kami melakukan salat dan melarang untuk menguburkan orang yang meninggal di antara kami. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Yang pertama ketika matahari terbit hingga meninggi, ya, sebelum sholat duha. Ya, jadi ketika matahari itu sudah mulai terbit, lalu dia akan meninggi itu Bunda, maka itu dilarang atau termasuk waktu yang diharapkan untuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imuz zahira hatta tazula syams. Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke arah barat. Dan yang ketiga, hina tatadayyaqus syamsu lil ghurub. Ketika matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. 3 waktu disebutkan dalam satu hadis. Berikutnya, kan tadi 5 Bunda ya, 5 waktu yang diharamkan. Yang pertama tadi ketika matahari terbit hingga meninggi. Yang kedua ketika matahari tepat di tengah-tengah cakrawala. Yang ketiga ini ketika matahari menguning sampai atau menjelang matahari terbenam. 2 diantaranya ada dalam satu hadis, yaitu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syams wa la salata ba'da al-asri hatta taghiba syams. Oh, ini penjelasannya ya Bunda ya, yaitu yang artinya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hingga matahari terbenam. Ya. Jadi kalau ada yang sholat setelah sholat asar itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena masuk dalam 5 waktu diharamkan. Nah, 5 waktu yang diharamkan yaitu kita rincikan, sama-sama kita bahas di sini. Yang pertama adalah setelah sholat subuh hingga waktu sehingga matahari agak meninggi. Ya. Tingginya matahari sebagaimana disebutkan dalam hadis
tadi, mananya matahari terbit tapi baru saja mulai muncul. Nah, setinggi apa mulai munculnya? Setinggi 1 tombak atau 2 tombak, dan panjang tombak itu sekiranya itu 2,5 meter atau 7 zira, ya, atau 7 hasta. Nah, jadi ketika matahari mulai terbit, dia mulai muncul, meninggi, maka itu diharamkan untuk sholat. Yang kedua yaitu waktu istiwa, ya, waktu istiwa. Kapan itu waktu istiwa? Ketika matahari tepat berada di atas langit atau di tengah-tengah cakrawala, maksudnya itu tepat di atas kepala kita. Tapi begitu posisi matahari sedikit bergeser ke arah barat, maka sudah waktu masuknya sholat zuhur. Nah, kalau biar kita mudah memahaminya, yang pertama tadi yaitu setelah sholat subuh. Kapan itu? Ketika matahari mau terbit dan meninggi. Yang kedua sebelum masuknya waktu zuhur, ya. Dan yang ketiga itu saat matahari terbenam. Ba'da sholat asar, ketika waktu akhir sholat asar matahari sudah mulai menguning dan mau segera tenggelam, maka diharamkan sholat. Yang keempat, setelah sholat subuh hingga matahari terbit, ya. Namun hal ini tidak berpengaruh bagi orang yang mengqadha sholat. Bagi kita yang kesiangan tadi, walaupun matahari sudah mulai mau terbit tapi kita baru bangun, tetap kita untuk mengqadha sholat bagi orang yang terlambat bangun. Dan yang kelima yaitu setelah melakukan sholat asar hingga matahari terbenam. Itu tadi 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Berikutnya, ini kalau membahas tentang apa bun? Sholat ini bukunya tebal, ya. Kita ambil poin-poinnya saja. Yang berikutnya adalah syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sahnya sholat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau ada orang yang belum bersyahadat lalu dia sholat, apakah sah sholatnya? Tidak, karena tentunya dikatakan orang itu beragama Islam ketika dia sudah bersyahadat. Jadi syarat sah sholat yang pertama adalah beragama Islam, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku sunnah-sunnah yang terdahulu. Artinya ketika ada orang kafir lalu masuk Islam, kemudian dosa-dosa yang sudah dilakukannya sebelum Muslim, Allah akan hapus, dan dia ibaratnya bayi yang baru lahir. Tapi ketika dia kembali lagi kepada kekafirannya, ya sudah pertamanya kafir, lalu Islam, lalu kafir lagi, itu tadinya murtad ya bunda ya, maka dosa yang telah lalu akan kembali lagi, gitu. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, An Umar bin al-As anna Nabi qala al-Islamu yajubbu ma qablah. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, keislaman seseorang akan menghapus semua dosa sebelumnya. Itu ya, memperkuat dalil ya. Ya, bagi orang-orang yang kafir masuk Islam, maka Allah akan hapuskan segala dosa yang sudah lalu selagi dia tidak kembali kepada kekafirannya. Terus syarat sah sholat yang kedua adalah baligh.
seorang anak kecil tidak wajib sholat. Tapi ketika sudah berumur 7 tahun, maka sudah harus sholat, yaitu latihan supaya tidak meninggalkan sholat. Karena balighnya perempuan ya, atau masa awal haid, usia haid termuda itu yaitu di umur 9 tahun Hijriah. Ada yang mengatakan 9 tahun Hijriah kurang 15 hari ya. Biasanya tahun Hijriah itu lebih duluan ya, lebih selisih dibandingkan dengan tahun Masehi. Nah, apa dalilnya? Syarat sah yang kedua ini merupakan bagian daripada syarat sah salat, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalam an salasatin anin na'im hatta yastayqidha wa anis saghiri hatta yakbaru wa anil majnuni hatta yaqila aw yafiqa. Dari Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena telah diangkat dari 3 orang, yaitu seorang yang tidur hingga terjaga, dari seorang anak kecil hingga mimpi, dan dari orang gila hingga waras. Artinya bali yang masuk kepada syarat sah sholat. Yang ketiga yaitu berakal. Orang gila wajib sholat nggak? Tidak. Orang setengah gila wajib sholat nggak, Bun? Orang setengah gila ini artinya dia sadar tapi banyak pikiran, bisa jadi akhirnya stres gitu. Wajib sholat? Wajib ya. Yang tidak wajib sholat tadi adalah apa? Nah, orang yang tidak berakal, orang yang tidak waras seperti gila ya, maka tidak wajib mengerjakan sholat sampai dia sadar. Nah, menurut jumhur ulama, orang yang sempat untuk beberapa saat hilang kewarasannya, begitu sudah kembali ingatannya, tidak wajib mengqadha sholat ya. Jadi dia kurang waras sebelumnya atau ya gitu ya, gila, lalu kemudian dia kembali ingatannya, maka yang sudah lalu tidak wajib diqadha. Nah, itu adalah syarat-syarat sholat tadi. Nah, itu tadi syarat wajib ya Bunda ya. Syarat wajib tadi ada 3. Yang pertama, iya. Yang kedua, yang ketiga, syarat wajib tadi. Kalau ini syarat sah sholat, yang pertama adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Saya pernah mendengar ada ustadz yang bercerita bahwa ada yang bertanya kepada beliau, seorang pedagang, karena berdagangnya di waktu subuh, jadi sholat subuhnya jam 3. Sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Tidak pada waktunya. Jadi yang menyebabkan sahnya sholat itu yang pertama ya adalah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Bagaimana dengan orang yang terlupa mandi wajib? Apakah sholatnya diulang? Iya, mandi besar dulu baru sholat lagi ya. Nah, misalnya melakukan hubungan suami istri di malam hari, tapi lupa untuk bersuci dari hadas besarnya, tiba-tiba bangun, sudah azan subuh langsung sholat, maka sholat tersebut tidak sah sampai dia mensucikan hadas besarnya dengan mandi wajib. Nah, ya, jadi yang kedua tadi adalah suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu.
Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Jika tidak ada air maka diperbolehkan dengan tayamum. Nah, kira-kira telinga apakah masuk daripada rukun wudu? Sebutkan rukun wudu. Ada 5 apa 7? 5 apa 7 bun? 5. Coba yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga tangan, yang keempat kepala, yang kelima kaki, yang keenam tertib. Jadi ada 6. Nah, ini adalah firman Allah biar kita sama-sama saling memahami gimana atau bagaimana wudu yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajah kamu. Bagian dari wajah ini adalah seluruh wajah kita ini, termasuk bagian kanan kiri itu batasannya adalah paku telinga. Jangan sampai tidak kena di dekat telinga kita ini, karena ini adalah bagian daripada anggota wudu wajah. Yang kedua yaitu wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai kepada siku. Jadi ketika ada keran, ini sering kita lihat ya Bunda ya, ini keran mancur, maka yang dibasuh adalah sikunya dulu, itu salah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dari jari-jari ini dulu baru sampai kepada siku, bukan siku. Kalau siku berarti terbalik nih, al marafiq ila aydiyakum. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan kamu sampai kepada siku. Enak ketika kita wudu itu dengan air keran ya Bunda ya. Bagaimana kalau kita wudhu menggunakan cebok gitu? Tetap yang dibasuh dulu adalah jari-jari ini, bukan siku, meskipun dengan air menggunakan cebok ataupun gayung. Dan berikutnya adalah wamsahu birusikum. Di sini sering orang salah ya, yang dibasuh itu kepala apa rambut? Kepala, ya kan? Benar. Dalam firman Allah pun dikatakan bahwa yang dibasuh wamsahu birusikum itu adalah kepala, bukan rambut. Jadi kalau bahasanya rambut, mohon maaf nih, kalau orang itu di depannya tidak ada rambut, di belakang ada rambut, berarti gimana? Mencuci rambutnya, ambil air begini gitu ya? Tidak. Tapi adalah wamsahu birusikum, yaitu kepala. Ya. Kalau Imam Maliki itu sampai ke belakang, kalau Imam Syafi'i sebagian saja sudah sah rukun wudunya. Lalu wa arjulakum ilal ka'bain, begitu juga dengan kaki. Kalau tangan tadi dimulai dari jari-jari, kaki pun juga dimulai dari jari sampai kepada ka'bain, mata kaki. Jangan terbalik, ka'bainnya dulu, mata kakinya dulu baru ke jari-jari, itu salah ya. Mestinya yaitu dari jari-jari ke ka'bain atau ke mata kaki. Begitulah cara wudu. Nah, pentingnya wudu ini, maka dalam hadis Rasulullah SAW ya bersabda, la yaqbalullah sholatan bighairi tuhurin. Pastinya Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Ya, tadi alat bersuci kita yaitu air, yaitu dengan berwudu. Seandainya tidak ada air maka diperbolehkan tayamum. Begitu juga dengan tayamum. Kalau bersuci dengan air tadi, yaitu berwudu, batasannya wajah kita ini sampai ke paku kuping kanan ini dan juga paku kuping kiri, ya. Begitu juga dengan tayamum, kena semua.
Nah, dan juga tangannya dari aidiakum ilal marafiq. Ya, jadi debu yang sudah dipakai tidak boleh lagi digunakan. Contoh, kita ambil debu, kita praktek guna ya, tayamum, biar sama-sama tahu. Barangkali suatu hari Bunda pergi ke mana gitu ya, ke luar negeri dan tidak menemukan air dalam perjalanan, maka tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada air, maka boleh menggunakan debu untuk bertayamum. Boleh kita praktek bersama. Berikutnya yaitu syarat sah sholat. Yang ketiga adalah suci badan, pakaian, dan juga tempat. Ya. Najis itu ada hukmiyah, ada ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis hukmiyah itu baunya kecium tapi nggak tahu di mana, gitu ya. Warnanya nggak nampak. Habis itu kotorannya pun nggak nampak, tapi kita yakin bahwa itu ada najis. Itu disebut dengan najis hukmiyah. Yang barangkali tadi perasaan lewat kamar mandi, rasanya ada najis lah di situ, tapi warnanya nggak nampak, ya, baunya nggak kecium. Nah, itu disebut dengan najis hukmiyah. Yang kedua yaitu najis ainiyah. Ainiyah itu dari kata ainun. Ainun artinya mata. Najisnya nampak, ya, warnanya nampak. Misalnya kita keinjak kotoran hewan, warnanya nampak, baunya kecium. Habis itu apalagi warna dan juga bau serta najisnya kita ketahui. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan menggunakan air sampai hilang warna dan baunya. Maka bisa sah sholat kita. Ya. Kalau kita ragu, lebih baik kita menggunakan pakaian yang
lain. Kita ganti pakaian yang lain. Yang keempat yaitu menutup aurat. Ya. Jadi auratnya perempuan itu yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi ketika kita sholat usahakan ini itu ditutup bunda. Ya, majuin ininya mukenanya. Ya, yang boleh dilihat adalah wajah, bagian daripada wajah kita. Nah, hadis Nabi yang menegaskan kewajiban wanita untuk memakai himar. La yaqbalullah salata haidin illa bi khimarin. Tidak sah salat seorang wanita yang sudah mendapatkan haid kecuali dengan menggunakan himar. Himar itu jilbab. Ya, himar itu adalah jilbab. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Nah, kecuali boleh tidak menghadap kiblat saat kita dalam perjalanan, ya bunda ya, baik itu perjalanan darat ataupun perjalanan laut. Ketika kita tidak berhenti, kalau misalnya perjalanan darat bisa berhenti, lebih baik kita berhenti untuk sholat di masjid. Namun seketika itu tidak memungkinkan untuk berhenti gegara macet misalnya, ya, apalagi macet total, jangan sampai sholat itu tertinggal, maka sholatlah di dalam kendaraan, ya, dan juga dalam kendaraan laut atau kapal ataupun gimana, kita nggak tahu arah kiblat sebenarnya yang mana, maka dalam kondisi yang mahsus atau kondisi yang terkecuali dibolehkan, termasuk sholatul khauf, ya. Sholatul khauf yaitu sholat dilakukan saat perang, ya. Saat perang saja tetap wajib sholat. Maka ketika ada, mohon maaf, ada acara resepsi pernikahan, ya, yang mengatakan boleh sholat itu diqodho, nah itu salah. Kenapa? Perang saja wajib sholat, ya. Alasannya apa? Payah untuk menghapus make up. Nah, salah. Berarti kita sudah meninggalkan sholat. Nah, tidak boleh alasan seperti itu. Kenapa? Perang saja nih. Maka dalam perang itu sholatnya disebut dengan sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan ketakutan. Jadi dua shaf bergantian sholatnya. Nanti bunda bisa lihat di YouTube seperti apa sih sholat khauf itu. Dalam keadaan perang pun sholat itu tetap wajib, apalagi dalam keadaan resepsi pernikahan. Berikutnya kita masuk ke dalam rukun sholat. Rukun sholat ada berapa bunda? 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga ya boleh Fatihah, ya. Nanti kita hitung berapa kurangnya di mana bunda, ya. Yang ketiga Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh 8 9 10 salam, 11 tertib. Kalau mazhab Maliki ada 14, ya, tumakninah masuk daripada rukun sholat. Kalau mazhab Syafi'i 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga
berdiri. Ya, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Tidak mampu duduk maka tidak mampu baring maka isya. Tidak mampu juga maka disolatkan. Nah, yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. 9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-9 membaca tasyahud akhir. Kalau masuk tasyahud awal, sholat subuh nggak ada tasyahud awal, ya kan? Jadi yang masuk rukun adalah duduk tasyahud akhir, habis itu bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-12 salam. Dan yang ke-13 yaitu tertib. Nah, sekarang kita kupas dulu. Masih ada ya waktunya, Bu ya. Yang pertama yaitu niat ya, dan juga takbiratul ihram. Niat bacanya kapan, Bun? Membaca niat ketika sholat sebelum takbiratul ihram atau berbarengan dengan takbiratul ihram? Nah, kalau Imam Syafi'i itu berbarengan. Tapi kalau kita dengar imam takbiratul ihramnya cepat kayak gini, Allahu Akbar, berarti dia sudah melafalkan niat sebelum takbiratul ihram. Itu sah nggak? Tetap sah ya. Kalau orang biasanya takbiratul ihramnya panjang, berarti dia berbarengan dengan niat Allahu Akbar, karena ngulang pula ya. Mungkin mempaskan niat itu dengan takbiratul ihram ya. Kalau Imam Syafi'i yaitu berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi sekarang kita paham apa maksud daripada takbiratul ihram. Nah, takbir itu lafaz Allahu Akbar ya, sedangkan ihram itu yaitu haram. Artinya ketika sudah melafazkan atau melafalkan takbir, maka tanda dimulainya pengharaman. Apa yang diharapkan? Haram untuk makan, haram untuk minum, haram untuk berbicara ya. Makanya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram bisa tangan kita berada di hadis dalam firman Rasulullah, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, bertakbirlah untuknya. Miftahus shalah at-tahuru wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Hadis Rasulullah ini artinya adalah kuncinya sholat itu adalah toharoh, at-tahuru, suci ya. Dan yang mengharamkan dari segala sesuatu adalah ketika dimulai takbir dan dihalalkan setelah itu, yaitu ketika sudah salam. Nah, lafaz takbiratul ihram ini adalah lafaz Allahu Akbar. Bolehkah kita ganti menjadi artinya Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, boleh nggak, Bun?
Tidak boleh, nggak boleh, tetap lafaz Allahu Akbar, karena ini adalah zikir murni. Nah, berikutnya tadi rukun yang ketiga yaitu berdiri. Bagi yang tidak mampu, maka silakan duduk. Ini pun ada dalilnya, ada hadisnya. Hadis Rasulullah yang artinya dari Imran bin Husbain radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat sambil duduk. Beliau bersabda, "Salatlah dengan berdiri, jika tidak sanggup maka duduklah. Lalu jika tidak sanggup maka berbaringlah." Yang ke berapa lagi pun berikutnya itu membaca Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini kalau kita berjamaah, biasanya berjamaah jahriyah ada 3 sholat yang dilafazkan, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Terkadang kita mendengar imam itu membaca bismillah. Terkadang kita mendengar juga imam tidak membaca bismillah. Nah, kalau kita kulik sedikit mazhab Syafi'i, ya, kalau mazhab Syafi'i ini menganggap bahwa bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, mazhab Syafi'i pun mewajibkan makmum dalam sholat berjamaah untuk membaca surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah sendiri, meskipun dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang dibaca kencang, sholat yang dibaca keras bacaannya oleh imam, ya. Jadi tidak cukup imam, tapi juga makmum juga membaca surah Al-Fatihah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, kalau mendapat Imam Maliki dan Hanafi bahwa seorang makmum dalam sholat berjamaah jahriyah, berjamaah yang sholatnya dibacakan oleh imam, tidak membaca Al-Fatihah pun tidak apa-apa. Tapi kita mayoritas kita di Indonesia ini yaitu mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi ketika imam itu membaca surah Al-Fatihah, maka makmum juga membaca, ya. Yang nggak boleh itu ketika imam baca surah setelah Al-Fatihah kita baca surah lain, gitu ya. Meskipun kita hafiz, gitu ya bunda ya, murajaah misalnya ya. Nah, karena kita kita makmum, artinya kita itu mengikuti imam. Apa yang dibaca imam maka kita ikuti. Nah, lalu ruku yang berikutnya. Ruku yang benar itu seperti apa? Nah, ruku adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan kedua tangan diluruskan ke lutut. Ya, ke lutut ya. Kalau kita udah biasa bunda ya, kalau ruku itu ibaratnya itu kalau ada air itu bisa di atas punggung kita nih, ya, jadi lurus, jangan bengkok. Nah, dengan tidak mengangkat kepala dan tidak juga menekuknya. Ngangkat nggak boleh, terlalu menekuk ke bawah juga tidak boleh, ya. Tangan kita berada di kedua lutut, itu adalah ruku. Lalu biar kita paham, ini ada dalilnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ruku meletakkan tangannya pada lututnya. Berikutnya yaitu i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangun daripada ruku dengan berdiri tegap dan merupakan rukun sholat yang harus dikerjakan menurut jumhur ulama.
mayoritas ulama. Ini sebentar lagi mau jam 11 nih Bunda ya. Kita percepat. Berikutnya adalah sujud. Sujud itu artinya khudu. Khudu artinya khusyuk. Nah, dan sujud juga artinya adalah tadallul. Tadallul itu artinya merendahkan diri badan kita ini kepada Allah. Makanya ketika seorang itu sudah dikatakan mayit, tidak ada lagi sujud. Benar nggak? Tidak ada lagi ruku, tidak ada lagi sujud. Maka sholat jenazah itu tidak ada ruku dan juga tidak ada sujud. Selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud rukun menurut jumhur ulama. Ya, posisi duduknya adalah seperti duduk iftirash, yaitu duduk melipatkan kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Gitu. Kalau dipraktekkan lebih enak ya Bunda ya. Nah, bacaan dalam duduk di antara dua sujud itu bacaan doa. Kalau kita meresapi semuanya itu doa. Lengkap di situ. Apa bunyinya? Rabbil firli, ya Allah, ampunilah aku. Apalagi Bun? Rabbil firli warhamni, dan sayangilah aku. Warzuqni, berilah aku rizki. Rabbil firli warhamni warzuqni wajburni, cukupkan aku. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Wahdini, dan berikanlah aku petunjukmu. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan ampunilah aku. Jadi lengkap ya Bunda ya. Kalau kita khusyuk, insya Allah itu menjadi doa. Nah, sampai kepada salam. Jadi yang wajib itu salam pertama atau salam kedua. Nah, yang menjadi fardu adalah salam pertama, karena salam itu ada dua ya Bunda ya, toleh kanan dan juga toleh kiri. Yang menjadi fardu adalah salam pertama menurut para fuqaha. Fuqaha itu artinya ahli fikih, yaitu al-malikiyah dan juga syafi'iyah. Sedangkan salam yang kedua bukan fardu tapi melainkan adalah sunnah. Nah, kembali kepada takbiratul ihram tadi, posisi takbir itu ada 4. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ketika mau ruku. Yang ketiga ketika mau i'tidal. Yang keempat yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Sekian pembahasan kita tentang fikih sholat. Masih panjang sebenarnya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Usikum ma'iyya ya nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.